gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang lupakan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan
angkat tangan, sembahmu tinggikan Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing, temanya tentang mengasihi Tuhan. Sebetulnya pada hari Sabtu saya sudah coba untuk mempersiapkan sharing untuk hari Senin, yaitu rema yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Saya sudah coba persiapkan secepat mungkin ya, sedini mungkin gitu ya, karena saya suka tidak enak hati kalau kalau kirim rekaman, kalau baru kirim rekaman ke Bu Wan itu terlalu mepet gitu ya, kayak hari Minggu, apalagi kalau udah sore gitu ya. Bu Wan sih akan berusaha kerjakan kalau nggak sibuk, tapi alangkah baiknya kalau lebih awal saya bagikan, jadi Bu Wan lebih bisa menyesuaikan waktu gitu ya. Tapi bukan kadang malah terlalu sering, bukan di diri saya yang penyebabnya gitu, tapi proses untuk sampai betul-betul yakin untuk menyampaikan sesuatu yang dapatkan di hati itu yang prosesnya nggak mudah gitu. Jadi kayak preparation untuk persiapan sharing hari Senin ini. Hari Senin biasanya itu saya sudah mulai gumuli doakan dari hari Jumat gitu ya, dari Jumat setelah udah share RSSP atau VSSP yang saya sudah siapkan untuk hari Jumat gitu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu ada 3 hari gitu untuk prepare next sharing gitu. Nah, jadi kalau lebih awal, misalnya saya bisa rekam hari Minggu kan lebih enak gitu. Hari Sabtu pagi kan lebih enak gitu ya. Agak jarang sih saya rekaman hari Jumat untuk hari Seninnya karena ambil break dulu gitu. Nah, biasanya hari Sabtu saya usahakan, tapi nggak cukup yakin dengan rema itu. Barangkali karena persiapannya belum begitu matang, jadi saya tidak terlalu yakin untuk share di sharing hari Senin gitu. Nah, akhirnya setelah saya coba prepare di catatan saya dari rema itu, saya nggak begitu kena gitu ya, nggak begitu terasa di hati. Saya akhirnya dengerin sekali lagi tentang kesaksian penglihatan surga, perjalanan ke surga, rekomendasi video yang saya sudah bagikan pada grup TRC yang Facebook gitu. Lalu kemudian baca terjemahan yang dibagikan oleh Bu Wan dan melakukan pengeditan gitu ya. Nah, saya fokus ke situ. Nah,
dari situ saya mulai tahu apa yang saya uh, ingin sampaikan. Ada banyak hal yang memberkati, membangun, memotivasi dari kesaksian itu. Itulah kenapa ketika saya baca, menyaksikan video itu, saya langsung bersemangat untuk bagikan ke Buan. Udah uh, kurang lebih 1-2 minggu ya. Memang itu cukup panjang videonya, dan bahasa Inggrisnya juga agak agak bagi saya kurang jelas dibanding dengan narasumber yang diundang ke It's Supernatural gitu. Nah, jadi uh, ketika saya mendengarkan kesaksian ini, roh saya berkobar-kobar gitu. Langsung saya bagikan ke Buan untuk diterjemahkan. Dan setelah saya dengarkan ulang, lalu diperjelas dengan terjemahannya, saya yakin untuk apa yang saya ingin sampaikan gitu ya. Sebetulnya ada banyak kesaksian, baik kesaksian surga dan neraka yang saya baca di YouTube, tapi nggak semua kena di hati gitu. Uh, karena saya sangat sederhana untuk menilainya. Kalau roh saya berkobar-kobar, itu berarti sesuatu yang memberkati, dan dan hati saya tentunya terdorong untuk ingin membagikan berkat rohani itu kepada kita semuanya gitu. Nah, di dalam video itu ada banyak, tadi kan saya katakan ada banyak pesan yang yang dibagikan. Saya sangat menikmati uh, kesaksian ini ketika mendengarkannya pertama kali, rasa berkobar-kobar. Saya dengar yang kedua kali ditambah dilengkapi dengan terjemahannya. Itu betul-betul membangkitkan semangat dan motivasi saya untuk mengejar surga, because heaven is real, karena surga itu nyata gitu ya, dan Yesus ada di sana. Jadi kalau kayak Bu Rani kasih komentar pada video gitu ya, uh, membangkitkan semangat, memberkati, ya berarti kita punya punya selera yang sama gitu ya. Sebab tak tak banyak orang yang menyaksikan kesaksian sorga atau membacanya rohnya berapi-api. Uh, atau ketika seseorang menyaksikan tentang kesaksian neraka atau membacanya tidak menjadi takut, biasa aja gitu ya. Itu bagi saya itu sangat mengerikan gitu. Nah, jadi uh, yang saya paling soroti di dalam yang saya paling ingat dan perhatikan di dalam kesaksian itu adalah saya sangat menikmatinya ketika saya edit gitu ya, dan kemungkinan besar saya akan baca ulang untuk terus memotivasi saya. Itulah kenapa kayak kesaksian itu saya berusaha untuk mengedit itu gak gampang gitu ya, apalagi Buan menerjemahkannya, menulis gak gampang, tapi kita lakukan semuanya untuk Tuhan, dan kiranya Tuhan disenangkan, dan itu menjadi prestasi rohani untuk upah di dalam kerajaan surga. Nah, uh, karena saya nggak begitu yakin dengan apa yang akan saya sampaikan dari Rema, saya bilang sama Tuhan bahwa di doa Sabtu malam gitu ya, saya katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, mulai taruh ya di dalam hati saya malam hari ini, dan berkata-kata ya apa yang saya harus sampaikan untuk sharing hari Senin. Uh, Sampaikannya itu yang tegas gitu, dengan suara Roh Kudus, supaya saya bisa ngerti gitu. Nah, suara Roh Kudus itu nggak mesti audible, nggak harus uh, audible gitu ya. Nah, tapi itu itu clear, itu jelas gitu. Nah, itu pengalaman saya mendengarkan suara Roh Kudus. Nggak bisa dibantah karena begitu tegas dan jelas menyampaikan sesuatu, menaruh sesuatu di hati. Nah, ketika saya bangun hari Minggu pagi, maka apa yang saya dapatkan dari kesaksian uh,
rekomendasi video itu, pesan yang disampaikan adalah bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu nanti akan dibawa serta ke dalam kerajaan surga. Nah, ini kan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkali-kali saya katakan di waktu yang lalu bahwa saya menerima kesaksian, tapi firman Tuhan menjadi filternya. Kalau seturut dengan firman Tuhan, pasti Roh Kudus confirm. Dan saya menilai sebuah kesaksian dengan filter firman Tuhan. Nah, sangat betul apa yang dikatakan oleh kesaksian itu, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu akan dibawanya serta ke dalam kerajaan surga. Nah, tema sharing ini kan tentang mengasihi Tuhan gitu. Tapi saya nggak tahu nanti apakah judulnya tentang mengasihi Tuhan, kita lihat aja. Nah, kalau memang mengasihi Tuhan nanti berarti ini akan menjadi VSSP atau RSSP, mengasihi Tuhan di series gitu ya. Nah, betul apa yang dikatakan dalam kesaksian itu. Tapi saya perlu tekankan bahwa mengasihi Tuhan itu bukan sekedar lip service, bukan sekedar ucapan di bibir, bukan cuma kata-kata mengasihi Tuhan, apalagi cuma nyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan. Apa susahnya gitu ya. Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar nyanyian yang ada dalam lirik pujian dan penyembahan. Tapi mengasihi Tuhan adalah tindakan. Tindakan apakah itu? Yaitu Alkitab memberikan penjelasan tentang mengasihi Tuhan. Saya juga bagikan di Capas dan yang merupakan modul para sahabat yang sudah setia bersama dengan saya dan sungguh-sungguh memperhatikan tuntunan di dalam pelayanan ini, udah pasti paham. Yang namanya mengasihi Tuhan itu sama dengan tindakan menaati segala perintah Tuhan. Saya bacakan saja yang di bold. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Ayat 23-nya berkata, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya di sini berarti segala perintahnya, karena lebih dari satu. Nah, 2-3 ayat saja menyatakan hal yang sama, firm. Jangankan 3, 2 saksi pun sudah sah sebuah perkara. Apalagi 4 ayat ditambah ayat-ayat yang lain yang belum saya tulis baik secara harfiah maupun secara tersirat, mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan itu berarti kita mau menuruti segala perintah Tuhan, entah itu enak, entah itu tidak, entah itu melecehkan keakuan kita atau keegoisan kita, bahkan merugikan kita secara harga diri maupun finance, kita pasti lakukan. Itu yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi apa yang saya mau tekankan dari pesan kesaksian itu, pertama adalah bahwa kalau kita punya kerinduan ingin bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Nah, ini udah terlalu biasa saya sampaikan. Tapi ada sesuatu yang Roh Kudus sang pengajar yang ada di bumi bersama dengan kita ajarkan saya pada hari Minggu pagi itu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya alami. Salah satu segmen ya, salah satu bagian, salah satu peristiwa yang terjadi di dalam doa-doa pribadi saya, terutama pada pagi hari, yaitu Roh Kudus mengajari saya, membuat saya ngerti. Itu kenapa kalau di dalam doa pagi itu minimal 1,5 jam sampai 2 jam, bahkan kadang lebih untuk duduk di dalam hadirat Tuhan, karena saya
diberikan banyak pengertian, pencerahan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pengajar gitu ya, mengajari saya. Yang lebih dalam daripada menaati perintah Tuhan adalah kasih di dalam hati kepada Tuhan. Di Capas juga saya tuliskan bahwa kita bisa mengecek, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Apakah kita ini sebetulnya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa enggak? Karena gini, seseorang bisa saja menjadi seorang Kristen yang baik, bahkan giat dalam melayani Tuhan. Atau dia seorang yang fanatik dalam agama. Bahkan ada oknum hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pelayanannya besar, dia dikenal banyak orang, tapi belum tentu memiliki kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah jumlah yang jarang. Nah, sementara kita tahu apa yang menjadi hukum utama yang Yesus ajarkan adalah bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itu yang ditulis di Matius 22, 37 sampai 38. Dasar dari semuanya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Nah, orang bisa saja menjadi orang Kristen yang baik, yang rajin ke gereja, bahkan yang fanatik, aktif melayani, bahkan dia seorang oknum hamba Tuhan yang pelayanannya besar, dia dikenal banyak orang, tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu ada kita bisa mengenali diri kita sendiri, seperti Maria. Maria suka duduk di bawah kaki Yesus. Dia lebih suka mendengarkan perkataan Yesus, diam di sana daripada Marta yang sibuk dengan pelayanan. Nah, kita bisa belajar dari Daud yang mengasihi Tuhan. Dia suka memuji, menyembah Tuhan. Daud sebagai tanda Daud adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia suka memuji, menyembah Tuhan. Lalu dia suka menanti-nantikan Tuhan untuk bersekutu dengannya. Sama seperti Maria tadi. Itu yang saya alami dalam kekristenan saya. Itu kenapa bagi saya mengikut Tuhan itu sebuah kenikmatan. Karena setiap pagi menghabiskan waktu minimal 1,5 jam sampai 2 jam setiap pagi itu saya lakukan. Itu kenapa kayak orang yang nggak biasa ya dalam kekristenan, karena itu saya nggak pernah biasa lakukan. Kenapa? Karena ada kenikmatan bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan pribadi itu. Sekalipun saya tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi saya percaya Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan hadir di dalam pujian penyembahan karena atmosfernya itu beda. Sama kalau kita berada di tempat yang angker gitu ya, bulu kuduk kita bisa merinding gitu. Kok kayaknya itu something di atmosfer gitu. Demikian juga kalau kita berada di hadirat Tuhan. Ada semangat yang baru, ada harapan yang baru, ada damai sejahtera, ada sukacita, tenang gitu ya. Hatiku tenang berada dekatmu. Itu sebuah pengalaman. Kalau orang tidak punya pengalaman merasa ketenangan, kedekatan di dalam Tuhan, maka menyanyikan lagu itu nggak ada jiwanya. Nah, itu yang saya mau tekankan pada tema mengasihi Tuhan The Series pada kesempatan ini. Bukan cuma penekanan pada kalau mengasihi Tuhan itu berarti taat perintah Tuhan. Bukan cuma itu. Tapi bagaimana hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Karena kalau orang tidak mengasihi Tuhan, maka melakukan perintah Tuhan itu adalah sebuah keterpaksaan. Membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan itu cuma rutinitas. Bahkan melayani Tuhan itu bisa cuma aktivitas keagamaan. Makanya Yesus ketika meminta Petrus untuk melayani dia di Yohanes 21 15 sampai ayat 15 sampai 17, Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah pelayanan tanpa kasih itu tidak akan mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya katakan, seseorang oknum hamba Tuhan bisa saja dipakai punya pelayanan yang besar, diberikan karunia yang besar, di punya nama yang besar, tapi belum tentu memiliki pelayanan yang menyenangkan. How come? Kalau segala sesuatu tidak dilakukan tanpa kasih, itu tidak akan pernah menyentuh hati Tuhan. Makanya Tuhan katakan pada Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Sejatinya pelayanan itu harus lahir daripada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Pelayanan termasuk pembacaan Alkitab itu, bersyafaat buat orang, memuji menyembah Tuhan, itu sebetulnya harus muncul akibat daripada cinta kepada Tuhan. Nah, sekarang bisa kenali gitu. Makanya kalau orang tidak tertarik membaca firman Tuhan gitu ya, itu memang dia nggak punya kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan itu kan sudah sering kita katakan itu seperti surat cintanya Tuhan. Yang terbaru saya baca di kitab Roma ya. Ini yang saya katakan mau bagi tentang pengharapan orang percaya, the series gitu. Bagaimana dikatakan di sana kita ini dipilih menjadi anak Allah. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Dan kita katakan dengan pede gitu ya, aku ini anakmu Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kita katakan itu tanpa rasa bersalah, tanpa ragu. Karena Roh Kudus katakan bahwa kamu anak Allah gitu. Siapa kita gitu. Dan dikatakan kalau kita anak Allah, kita juga ahli waris. Kita ini juga akan mewarisi sama seperti si sulung Yesus itu. Dan kita akan mewarisi janji Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak terhibur dengan janji-janji yang luar biasa seperti ini. Apalagi kalau dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa dan itu benar-benar pilihan Allah. Kita nggak pernah ngerti kenapa Tuhan bisa pilih kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi Tuhan katakan bahwa aku yang punya hak kepada siapa aku berbelas kasihan, kepada siapa aku mendapat kemurahan. Dan kita bukan orang ternama, bukan orang yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling menarik, tapi dipilih oleh Tuhan. Bagaimana kita harusnya tidak bagaimana mungkin kita tidak mencintai Tuhan, dan bagaimana mungkin kita tidak tertarik dengan untuk membaca firman Tuhan yang menghiburkan hati Tuhan itu sendiri. Makanya kuncinya hati yang mengasihi Tuhan. Saya tidak pernah mengasihi Tuhan seperti yang saya rasakan sekarang. Saya tidak sedang katakan dengan percaya diri, saya sangat mengasihi Tuhan dibanding dengan orang lain gitu ya. Saya hanya mau katakan dengan yakin bahwa saya mengasihi Tuhan sekarang lebih daripada sebelumnya. Dan saya minta kepada Tuhan hati yang mengasihi Dia. Nah, minta hati yang mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan, coba kenali dirimu. Punya kerinduan gak untuk memuji Tuhan? Mazmur yang saya sering naikkan dalam yang terekam dalam rekaman pujian penyembahan ataupun yang tidak saya rekam, itu adalah pengagungan kepada Tuhan. Sehari minimal rasanya 5 kali. Minimal 5 kali. Saya katakan, Tuhan, aku sangat mencintai Engkau. Tuhan, aku sangat mengasihi Engkau. Betul aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, ayo kita ngobrol. Saya katakan itu di dalam hati. Ketika di kamar mandi kemarin hari Sabtu, saya kepikir gitu ya, kenapa pesaksi ini bisa gitu ya punya pengalaman dengan Tuhan sejak kecil. Dia punya kesaksian, katanya ibunya katakan bahwa anaknya ini ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus gitu ya. Dan dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tahu nggak jawabannya? Ada di dalam kesaksian itu. Karena dari dulu dia punya hati ingin menjadi sahabat Tuhan, ingin menjadi teman ngobrol Tuhan.
Dia katakan kalau Abraham menjadi sahabatmu, aku juga ingin menjadi sahabatmu. Jadi ini menegaskan bahwa yang paling Tuhan sukai dari seseorang adalah bukan pelayanannya, bukan fanatismenya terhadap kekristenan, bukan rutinitas keagamannya, tapi hati yang mencintai dia. Hati yang mau bergaul dengan dia, hati yang mau mendengarkan dia, hati yang mau menyenangkan hatinya, hati yang mau ngobrol dengan dia. Dia itu Bapa. Itu yang harus dikejar dan harus dimiliki supaya nanti bangga dan pede kalau ketemu dengan Tuhan. Oleh hikmat Tuhan saya mau tambahkan di sini, nanti bisa dicapas. Lalu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu, dia itu memiliki kerendahan hati. Yesus sangat mengasihi Bapaknya dan dia memiliki kerendahan hati. Daud memiliki kasih pada Tuhan, dia memiliki kerendahan hati. Dan tidak memiliki ketersinggungan terhadap Saul, sekalipun Saul adalah pemimpin yang lalim, ingin membunuh dan menghabisi nyawanya, tapi dia tidak memiliki ketersinggungan. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan memiliki kerendahan hati. Ini adalah penuntun untuk mengenali diri para sahabat dan saudara, untuk mengenali. Tadi kan sudah saya katakan, punya nggak kerinduan untuk duduk di hadirat Tuhan? Maaf ya saya katakan, bokong saya juga kadang panas, pinggang saya kadang pegel gitu ya, untuk menantikan Tuhan harus berjam-jam di pagi hari. Tapi saya nggak terlalu pedulikan itu karena di dada saya dek itu signs of loving God itu berdenyut kencang. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Jadi untuk bersekutu itu kuat. Orang kalau mengasihi Tuhan itu nggak hitung-hitungan apapun juga. Masa tidur, waktu tidur, harga diri, waktu, semuanya nggak hitungan. Nah, tapi kalau berdoanya cuma rutinitas, cuma yang penting berdoa syafaat gitu, mengucap syukur, yaitu saya kategorikan cuma Kristen yang baik. Harus punya nilai lebih. Tuhan kehendaki seperti itu. Saya jadi teringat para sahabat, kesaksian hidup saya, para sahabat setia udah pernah dengarkan itu. Ketika kecil, saya masih ingat ketika SD, ada kan dulu buku bergambar, buku sekolah minggu, ada buku tentang Moses, tentang Musa, tapi ada tentang Yesus yang duduk di atas keledai. Dan saya masih teringat sore itu seperti apa besarnya saya, waktu itu saya bisa bayangkan semuanya, dan saya tengkurap gitu ya, dan tangan saya di dagu saya perhatikan Yesus gitu. Saya meyakini dengan pemikiran saya yang polos ketika itu kecil, saya meyakini bahwa dia adalah betul-betul the real figure gitu ya, tokoh yang betul-betul real gitu. Dan saya pandangin dan saya katakan saya mau ketemu dengan orang ini. Ada satu peristiwa juga yang nyata bahwa saya menatap ke langit dan saya katakan I feel God. Saya merasakan Tuhan. I felt God ketika saya kecil. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Tapi saya belum begitu mengasihi Tuhan ketika itu. Dan hati yang mengasihi Tuhan sekarang itu saya minta gitu. Saya minta hati yang mengasihi Tuhan. Nah itu yang mau saya katakan. Orang di antara kita bisa aja saya katakan menjadi orang Kristen yang baik, yang fanatik. Bahkan mungkin melayani di grup-grup gitu ya. Rajin gereja. Oh nggak boleh ini kata Tuhan, nggak boleh ini begitu gitu ya. Kelihatannya sih seorang yang saleh gitu. Tapi coba tilik hati yang paling dalam. Ada nggak cinta kepada Yesus? Ada nggak kasih kepada Yesus? Maka aplikasinya selain yang dasar tadi, menuruti segala perintah Tuhan, ada lagi tambahannya. Yang itu saya mau pertajam pada saat ini, yaitu hati yang bersedia, yang rindu bersekutu dengan Tuhan.
ngobrol, bersekutu dengar-dengaran dengan Allah yang adalah roh itu. Dan itu persekutuan itu tidak 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 diwujudkan dengan kayak kita ngobrol berinteraksi dengan teman gitu ya. Tapi kita di dalam batin. Makanya Conam Thomas katakan itu harus sampai ada persekutuan batin, komunikasi batin. Itu yang namanya orang udah sampai bisa menjangkau Tuhan yang adalah roh itu. Kalau dalam doa masih bengang-bengong, itu kadang pikirannya kemana, kadang uh, mau selesai, mau buruan gitu ya. Itu belum menemukan Allah itu. Padahal di dalam kesaksian itu begitu dijabarkan. Tuhan itu begitu bermiliar-miliar kemegahan. Makanya malaikat tidak pernah berhenti untuk memuji dia karena selalu ada something new yang dilihat daripada Tuhan. Demikian juga ketika saya bersekutu pengalaman saya pribadi dengan Tuhan. Kenapa ya nggak bosan gitu? Rasakan Tuhan pagi ini seperti ini. Besok pagi rasakan Tuhan lagi dalam hadiratnya, tapi something different. Dan itu membuat saya nggak pernah bosan merasakan Tuhan itu. Itu yang Tuhan inginkan. Sampai pada mengasihi Tuhan sedalam itu. Kalau orang sudah sampai pada tahap ini, saya katakan gak usah persembahan persepuluhan, gak usah buah sulung, seluruh hidup kasih sama Tuhan. Makanya buat saudara yang kenapa ya saya singgung tentang keuangan di sini? Karena Alkitab katakan gak boleh menghamba kepada dua tuan, gak boleh menghamba kepada Mamon dan juga Tuhan dan juga Tuhan. Uang berpotensi untuk menyamai Tuhan. Artinya bukan berarti dia sama kekuatannya, tapi ketertarikannya itu bisa mengalahkan kasih kepada Tuhan. Zaman sosial media sekarang, saya sangat yakin hampir semuanya kita 99,99 lah katakan udah dengar di media sosial, entah lewat posting, entah lewat video hamba Tuhan di sana tentang persembahan persepuluhan. Pertanyaan saya, apakah engkau sudah langsung lakukan itu di gereja lokalmu? Kalau belum, ini salah satu tanda bahwa engkau sebenarnya gak mengasihi Tuhan dan engkau adalah hamba Mamon. Keras ya. Tapi ini untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Gak usah bangga dengan cuma ibadah live streaming, punya grup melayani. Tapi bagaimana dengan hati yang mengasihi Tuhan? Kalau orang udah mengasihi Tuhan, gak hitung-hitungan soal waktu, dengan tenaga, dengan uang, dengan apapun juga. Coba kenali diri. Karena pesan daripada kesaksian itu selain Tuhan katakan I'm coming soon, Tuhan akan datang, tapi juga ada pesan-pesan penting untuk mengasihi Tuhan. Jangan cuma Kristen yang baik, cuma Kristen yang rajin dengan live streaming, tapi harus sampai mengasihi Tuhan. Yang oleh kasih ini sanggup melakukan apapun untuk Tuhan. Yang tadi bangun pagi, yang menyediakan waktu, yang menghancurkan ego untuk melepaskan pengampunan. Sekalipun kita merasa dizolimi, merasa diperlakukan tidak adil, tapi harus rela mengampuni orang. Ini menyangkut harga diri. Dan juga tidak mencintai apapun yang ada di dunia ini, baik hawa nafsu maupun uang melebihi Tuhan. Dan lihat apa yang dikatakan kelompok-kelompok yang di dalam kerajaan surga itu. Dan ini bukan kesaksian yang berdiri sendiri loh ya, karena saya banyak baca dan juga tonton kesaksian surga dan neraka. Ini justru konfirmasi dari kesaksian yang lain. Di manakah Tuhan yang adil kalau ternyata orang yang sungguh-sungguh sama dia dan orang yang biasa-biasa akan mendapatkan upaya yang sama? Nggak mungkin sama. Ada dulu kesaksian yang berkata bahwa mahkota yang si X itu penuh dengan kemuliaan, kok kayaknya banyak sekali permatanya gitu ya, penuh dengan kerlap-kelip gitu. Sementara yang lain itu biasa aja. Di dalam kesaksian yang terbaru dikatakan bahwa ada orang yang cuma pakai jubah, ada orang yang ada robe,
yang dikenakannya. Berbeda. Nah, apa yang membedakannya? Saya bagikan juga tentang supaya terang benderang buat kita gitu ya. Tentang Abraham. Kenapa? Saya bahkan bagi dalam berbagai versi gitu ya. Apa sumber pujian Tuhan kepada Abraham? Dikatakan karena Abraham mendengarkan firman-Ku. Mendengarkan ini kan kita terkesan bahwa cuma dengerin gitu ya. Nah, tapi kalau di terjemahan sederhana dikatakan selalu taat. Kalau bahasa Indonesia masa kini katakan telah menaati aku. Bahkan bahasa Inggris dikatakan obeyed my voice. Itu menaati, mematuhi. Nah, ini terkaitannya dengan pesan yang kedua ya, selain mengasihi Tuhan, saya juga mengadakan penekanan tentang upah gitu, karena kita ini sedang membangun kekekalan di surga saat kita di bumi gitu ya. Nah, tentang teladan Daud, Daud melakukan segala kehendakku, bahwa ia mempunyai hati yang sesuai dengan keinginan hatiku. Rasanya itu adalah yaitu bahasa Inggris, a man after mine own hearts. Bahasa Inggrisnya, a man after mine own hearts, yang sesuai dengan keinginan hatiku, yang menyenangkan hatiku, yang ngerti keinginanku. Makanya Daud kan dipanggil untuk memuji dia. Abraham juga kan muncul dalam kesaksian. Daud juga muncul. Ayub gak muncul di situ, tapi di kesaksian yang lain Ayub muncul. Apa pujian Tuhan kepada Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Setia, dia menyembah aku, dan sama sekali tidak berbuat kejahatan. Tuhan loh yang memberikan kesaksian ini, dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa kesaksian Tuhan tentang dirimu nanti dalam pengupahan? Dalam hal mengasihi Tuhan. Itu yang sekarang ini harus direnungkan. Makanya sebetulnya kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, memiliki semangat untuk mempersiapkan kekekalan, gak akan malas untuk lakukan apapun tuntunan TRC. Itu yang saya pahami. Tapi kalau nggak punya goal, bisanya ikut-ikutan, nggak memiliki kasih, nggak memiliki pemahaman yang baik tentang Tuhan, apalagi pengalaman pribadi dan persekutuan yang erat, makanya begitu mudah terlepas daripada tuntunan yang ada. Jadi kalau setiap kita masih dengarkan ketuntunan ini sekarang, itu berarti kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Menyambut Tuhan bukan berarti saya harus terus katakan Tuhan mau datang, enggak. Tapi melayakkan diri menjadi seorang mempelai, berdandan rohani, menyenangkan hati Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan selama masih ada waktu, melakukan kehendak Tuhan, membuat yang berkenan kepada Tuhan. Apa realnya di dalam pelayanan ini? Memberitakan Injil lewat berbagai posting, video, mengambil bagian dalam berdoa, membaca firman Tuhan seperti mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang di antara kita terus saja tidak mau membaca firman Tuhan, gak mau berdoa, gak mau memuji Tuhan, gak mau mendoakan orang lain, gak mau taat, coba pikirkan. Seperti apa pandangan Tuhan saat ini kepada dirimu? Di dalam pelayanan ini, sungguh visi yang saya dapatkan dari Tuhan bukan cuma mengerjakan keselamatan, tapi satu paket dengan mengerjakan kekekalan, mempersiapkan kekekalan. Tadi saya katakan because heaven is real, surga itu nyata. Kalau sekarang ya sudah jalan 7 tahun saya nggak bekerja di properti. Saya katakan sesungguhnya, sekalipun saya bukan properti yang kayak orang-orang besar, yang modal besar, walaupun saya cuma beli tanah kecil, bangun rumah kecil yang sederhana, tapi dalam 1 tahun saya bisa dapatkan ratusan juta. Saya tinggalkan itu semua karena Yesus sudah membuka mata saya. Kalau nanti kamu punya rumah, kamu buat rumah yang semampu kamu, punya tabungan, punya aset yang kamu bisa bangun, kamu nggak bisa bawa serta. Pilih mana? Sekarang nggak kelihatan,
Tapi justru lewat pembacaan Alkitab, ketaatanku, pelayananku, pujian penyembahanku, persembahanku, waktuku kepada Tuhan, itu justru menjadi bahan bangunan yang tidak bisa, yang belum terlihat sekarang, tapi terkirim di surga. Dan karena itu kesaksian Pastor Park. Apa yang kita lakukan, doa, doa kita, pujian penyembahan kita, persembahan kita, pelayanan kita, penginjilan kita, hal-hal yang baik kita lakukan, itu terkirim. Itu harta rohani, terkirim di surga. Dan saya imani, malaikat Tuhan sedang membangun rumah saya di dalam kerajaan surga. Kalau dulu saya sangat giat bekerja, saya bisa, bahkan saudara-saudara saya, bukan cuma 1-2 orang minjam ke saya, entah untuk usaha lah, untuk sebentar mau beli rumah lah atau apa gitu ya, dibantu gitu. Tadi saya katakan Tuhan baik kepada saya, memberkati saya di properti. Udah banyak yang saya harus kumpulkan dalam waktu 6 jalan 7 tahun kalau saya bekerja di properti. Secara materi, secara finance, saya tidak lebih baik. Saya tidak bisa sangkali kebaikan Tuhan, tapi maksudnya gak jauh lebih baik lagi dari sebagian saudara-saudara saya. Emang ada saudara saya yang justru lebih daripada saya sekarang. Bahkan ponakan saya ada yang sudah memiliki aset, ya maksudnya ponakan yang dulu masih kecil gitu ya, sekarang udah dewasa, yang sama bahkan lebih daripada saya. Saya nggak terlalu pikirkan itu lagi. Karena mereka nggak melihat apa yang saya sudah lihat. Karena penglihatan saya, iman saya, mata rohani saya, yakin setiap hari katakan bahwa sekarang rumahmu sedang dipersiapkan di surga, sedang dibangun. Rumah yang kau idam-idamkan. Kalau saya bisa bangun di bumi ini, saya paling nikmatin berapa tahun lagi. Dengan umur sekarang, paling cuma 25 tahun. Gak bakalan sampai 50 tahun. Tapi saya udah mati-matian ke situ, udah habiskan waktu ke situ. Tapi dengan pilihan sekarang, mengikuti panggilan Tuhan, justru saya akan memiliki rumah yang dibangun oleh malaikat yang tentunya tak bercacat menurut saya ya. Dan sesuai dengan keinginan hati saya, karena bukan cuma 1-2 orang yang katakan seperti itu. Nanti di surga itu Tuhan sediakan kita yang betul-betul yang kita inginkan gitu, yang kita dambakan. Bahkan hewan peliharaan yang kita suka Tuhan sediakan. Kalau seseorang suka taman, suka bunga, Tuhan akan sediakan dalam pekarangannya. Yang terbaik Tuhan sediakan. Nah, itu yang aku kejar. Makanya dalam pesan kesaksian saya katakan, berprestasilah dalam kerohanian, baik dalam ketaatan, membaca Alkitab seperti untuk Tuhan dengan passion, dengan semangat, dengan gairah, bukan cuma rutinitas, berbagi bukan harus disuruh-suruh, mendoakan orang lain seperti untuk diri sendiri, berdoa dan lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan yang paling saya tekankan adalah cek hatimu sekarang. Kau bisa katakan Kristen dari kecil, KTP, punya grup mungkin pelayanan, rajin live streaming. Coba dengan tuntunan yang saya katakan, apakah engkau seorang mengasihi Tuhan? Gak hitung-hitungan taat kepada Tuhan. Entah itu merontokkan ego, entah itu merugi karena keuangan. Dan tadi saya katakan, di media sosial sekarang udah banyak kabar tentang ketaatan persepuluhan. Kalau engkau belum taat di gereja lokalmu, sampai detik ini, kau perlu sungguh-sungguh bertobat dan minta hati yang mengasihi Tuhan. Kalau berdoa kok kayaknya masih seperti beban yang berat untuk bangun, untuk berdoa, menyediakan waktu Tuhan kok kayaknya masih nggak mau. Berarti belum ada persekutuan, belum ada kalau berpacaran itu belum ada dating gitu ya, belum ada bermesraannya dengan Tuhan, belum ada. Dan itu bukan sikap kekristenan yang menggetarkan hati Tuhan. Nah, kiranya melalui sharing ini bisa mengenali diri kita sendiri.
Lakukan lebih selagi masih ada waktu. Kenali dirimu, jangan bebal. Jangan jadi orang Kristen yang biasa. Cek dari ketaatan, cek dari hatimu, suka nggak menyembah Tuhan. Jangan-jangan setiap hari nggak suka menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Bagi saya, mazmur itu adalah ekspresi cinta saya yang tidak tertuang dalam lirik pujian dan penyembahan. Dan saya ungkapkan kepada Tuhan. Kesaksian katakan, orang yang mengasihi Dia, yang merindukan Dia, akan dibawanya serta dalam kerajaan surga. Kiranya waktu yang ada, kita bisa berubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saya tadi sudah saksikan, apapun yang baik bisa kita minta dari Tuhan. Minta hikmat boleh, minta dilipat gandakan karunia boleh. Hati yang mengasihi Tuhan boleh. Hati yang takut akan Tuhan bisa. Hati yang mau taat bisa. Kejar itu selama masih ada waktu. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Kiranya diperhatikan dan menjadi Kristen yang berbeda setelah berada di The Rapture Church. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Oh yes Lord Jesus. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan